Bayangkan Anda lagi nyari semacam panduan spiritual ya. Mengharapkan kata-kata yang menghibur lah. Atau minimal petunjuk gimana cara ngejalanin hidup yang lebih baik. Ekspektasi standar kita kan biasanya gitu ya. Bener banget. Terus Anda buka sebuah teks dan tiba-tiba Anda langsung dihadapkan sama satu teguran yang tajam banget dari Yesua. Ini tertulis di Lukas 9 ayat 62. Tajamnya tuh kayak gimana persisnya? Nah, dia itu nggak ngomong kalau perjalanan Anda kurang maksimal, dia juga nggak nawarin program remediasi, atau bilang, ya udah mari kita perbaiki kinerjamu, nggak gitu sama sekali. Iya, nggak ada ruang negosiasi di situ. Tepat, dia cuma ngasih dua kata, yang menurut saya benar-benar ngehancurin semua bantalan kenyamanan kita. Dua kata itu cuma, tidak layak. Wow, tidak layak. Itu dua kata yang secara harfiah bikin langkah kita beku kan? Banget, kerasa final gitu loh. Iya, soalnya di budaya kita sekarang, apalagi soal evaluasi diri, kita tuh kebiasa sama yang namanya ruang abu-abu. Kita kebiasa dikasih toleransi atau kurva penilaian gitu. Benar, kayak selalu ada kesempatan kedua atau revisi. Nah, tapi frasa tidak layak untuk kerajaan Elohim ini benar-benar ngehapus semua ruang abu-abu itu. Frasa ini netapin sebuah garis batas absolut yang suka nggak suka, maksa siapapun yang dengar buat langsung berhenti. Berhenti dan ngevaluasi ulang semuanya ya. Betul, mengevaluasi ulang seluruh fondasi hidup mereka. Makanya, di penelusuran mendalam kita hari ini, kita bakal ngebedah sebuah catatan refleksi spiritual yang ngebongkar habis-habisan anatomi dari ayat tersebut. Ini sumber yang sangat menarik buat dibahas. Iya kan? Catatan yang ada di tangan kita ini secara khusus nelusurin kenapa sekedar melangkah maju secara fisik itu ternyata ya sama sekali nggak cukup. Karena secara fisik maju itu gampang. Benar. Dan sejujurnya setelah saya baca analisis di teks ini, cara saya mandang arti dari kata kemajuan atau move on itu benar-benar berubah total. Dan itulah misi kita di obrolan kali ini. Kita mau ngelakuin semacam, ya sebut aja otopsi ya. Otopsi terhadap apa yang di teks ini disebut sebagai hati yang terbagi. Otopsi hati yang terbagi. Kedengarannya serius banget. Memang cukup serius. Kita bakal lihat ke dalam mekanisme psikologis dan spiritualnya. Kita mau cari tahu kenapa beban masa lalu, terutama kalau kita punya kebiasaan terus-terusan nengok ke belakang, itu nggak cuma bikin kita lambat. Tapi bisa menghancurkan. Tepat, punya daya hancur yang bisa ngegagalin seluruh masa depan yang lagi capek-capek kita bangun. Oke, mari kita langsung masuk ke standar yang mengejutkan ini ya. Kutipan utuh dari Lukas 9 ayat 62 itu bunyinya kayak gini. Setiap orang yang siap membajak, tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Elohim. Pas pertama kali saya baca ini, di sumber kita, ada satu penekanan yang langsung, matahin asumsi saya. Teguran keras ini tuh ternyata nggak ditujuin buat pembunuh, pencuri, atau mereka yang sering kita labeli orang berdosa besar. Nah, itu dia pergeseran paradigmanya. Iya kan? Ini secara spesifik cuma ditujuin buat satu profil yang kedengarannya tuh biasa banget. Yaitu orang yang sekedar menoleh ke belakang. Luar biasa kan pergeserannya? Secara intuitif, kita kan mikir buat didiskualifikasi dari sesuatu yang sakral kayak kerajaan Elohim, ya seseorang pasti harus ngelakuin pengkhianatan yang monumental kan? Bener, kayak kejahatan besar yang kelihatan mata lah. Iya, artinya ads ini justru nyaring penyebab diskualifikasi itu jadi sebuah tindakan yang kelihatannya sepele banget, hampir pasif malah, dan sangat manusiawi. Cuma nengok. Saya nyoba ngebayangin ini pakai konteks modern ya. Ini tuh kayak Anda lagi bawa mobil di jalan tol. Oke, analogi mobil. Terus? Anda udah masuk ke mobil, udah nyalain mesin, tangan pegang setir, kaki juga udah nginjek pedal gas. Secara teknis, mobilnya kan gerak maju. Anda beneran lagi melaju kencang. Fisik mobilnya maju. Tapi, bayangin selama mobil itu melaju kencang ke depan, mata Anda tuh terus-terusan natap tajam ke kaca spion. Anda sama sekali nggak peduli sama kaca depan. Oh, wow, itu bahaya banget. Kan? Anda pada dasarnya bukan lagi ngemudi menuju sebuah tujuan. Anda lagi ngemudi menuju kecelakaan maut. Analogi yang sangat akurat sih, karena pas kita nyetir, arah pandangan mata kita itu kan yang nentuin arah kendaraan kita. Sekeras apapun kita nyoba nahan setirnya, ya kan? Tapi disinilah saya ngerasa kita harus gali lebih dalam lagi. Kenapa bahasanya harus sekeras tidak layak? Maksudnya soal pilihan katanya? Iya, kenapa Yeshua nggak bilang,
Setiap orang yang membajak tapi nengok ke belakang, hasil bajakannya bakal berantakan, jadi dia harus ngulang lagi. Gitu kan lebih masuk akal secara edukasi. Lebih terdengar kayak teguran biasa. Benar. Pakai kata tidak layak itu rasanya kayak vonis mati yang final banget. Emangnya nengok ke belakang bener-bener sefatal itu? Nah, buat paham kenapa kata tidak layak ini absolut banget, kita harus masuk dulu ke dalam realitas metafora yang dipakai Yeshua di abad pertama itu, yaitu membajak tanah. Oke, ngebajak ladang. Iya, dan ingat, kita nggak lagi ngomongin traktor modern yang pakai GPS, yang bisa jalan lurus secara otomatis. Nggak gitu. Oh ya, pastinya beda banget teknologinya. Beda jauh. Kita lagi ngomongin teknologi agrikultur kuno. Petani zaman itu kan pakai bajak kayu yang super berat. Ditarik pakai lembu, terus tanahnya tuh keras dan nggak rata. Berarti itu benar-benar pekerjaan fisik yang nguras tenaga dan nuntut konsentrasi tingkat tinggi dong. Sangat menuntut. Petani itu harus neken bajak ke dalam tanah pakai kedua tangannya dengan kekuatan penuh. Dan di saat yang sama, dia juga harus ngarahin hewan penariknya. Wah, kebayang sih ribetnya. Dan disinilah rahasia utamanya. Supaya alur bajakannya bisa lurus, mata si petani itu harus benar-benar terpaku pada satu titik tetap di kejauhan. Di ujung ladang itu. Oh, jadi dia harus fokus ke satu patokan. Betul, entah itu pohon atau batu besar di ujung sana. Matanya itu ibaratnya jadi instrumen navigasi utama buat seluruh tubuhnya. Oh, saya mulai paham. Jadi ada koneksi yang benar-benar langsung antara fokus visual sama mekanika tubuh ya? Tepat banget. Di detik petani itu nengok ke belakang, entah karena dia cuma pengen lihat seberapa jauh dia udah jalan, atau mungkin dia kangen rumahnya. Bahunya bakal ikut muter. Nah, itu dia. Bahunya refleks berputar. Pas bahunya berputar, tekanan tangannya di pegangan bajak itu pasti bergeser. Dan kalau tekanannya bergeser, Begitu tekanannya bergeser sedikit aja, mata pisau bajaknya bakal membelok. Hewan penariknya juga langsung kehilangan arah. Detik itu juga, alur bajakannya seketika jadi bengkok. wow, segitunya ya. Tapi kalau alurnya bengkok doang emang kenapa? Bukannya benihnya tetap bisa ditanam di situ? Kalau di sistem pertanian Timur Dekat zaman kuno, alur yang bengkok itu tuh bencana besar. Serius? Bencana gimana maksudnya? Karena alur yang lurus, itu fungsinya bukan cuma buat keindahan atau estetika, alur itu yang ngatur aliran air irigasi loh. Oh, saya baru kepikiran soal airnya. Iya, kalau alurnya bengkok, airnya bakal menggenang di satu titik aja, dan bagian ladang yang lain malah nggak kebagian air. Kasihan benihnya dong. Benar, benih yang ditanam bakal tumbuh tumpang tindih, mereka saling bersaing nyari nutrisi, dan ujung-ujungnya panennya bakal gagal total. Iya ampun. Jadi, kata tidak layak itu dipakai bukan buat ngehukum sebuah kesalahan moral yang sepele, itu tuh buat nyatain sebuah fakta fungsional. Fakta fungsional bahwa ladangnya jadi rusak. Tepat, tindakan menoleh itu secara fundamental merusak esensi dari pekerjaan yang lagi dilakuin. Ladangnya rusak. Anda nggak bisa ngebangun fondasi kerajaan Elohim kalau garis hidup Anda terus-terusan dibelokkan sama kurangnya fokus. Penjelasan soal mekanika bajak ini benar-benar ngebuka mata sih. Jadi ini tuh bukan tentang Elohim yang lagi nyari-nyari alasan buat mendiskualifikasi kita. Sama sekali bukan. Tapi ini soal hukum sebab akibat yang nyata ya. Tubuh kita bakal selalu ngikutin kemana mata kita mandang. Bener banget. Yang kemudian ini bawa kita ke sebuah fenomena psikologis yang dijabarin cukup detail di sumber kita. Fenomena yang saya sebut sebagai paradoks pergerakan. Ah iya, paradoks itu. Teks ini ngedeskripsiin seseorang yang secara fisik tuh udah mulai jalan, dia udah ikut, dia udah maju. Semua ritual gerak maju tuh dilakuin dengan sempurna. Kelihatannya rajin banget ya dari luar. Iya, kelihatannya gitu. Tapi, sumber kita ini ngenalin satu frasa yang jujur ini nampar banget buat saya. Frasanya adalah, hati belum selesai. Hati belum selesai. Itu emang sebuah diagnosis kondisi internal yang sangat kontras sama penampilan luar orangnya. Penulis catatan ini ngejelasin kalau menoleh itu bukan cuma soal gerakan fisik leher aja. Tapi ini tuh kondisi di mana seseorang masih terikat, masih rindu, dan belum benar-benar ngelepasin dunia lamanya. Mereka nyimpan dunia lama itu rapat-rapat. Bener, disimpan di dalam ruang rahasia di hati mereka. Walaupun secara kasat mata, mereka udah datang ke Elohim, udah mulai hidup bener. Fisik mereka maju, tapi hatinya masih tertinggal di garis start. Dan itu bikin pergerakan mereka jadi palsu.
Nah, tapi di sini saya harus nantang ide ini sebentar ya. Silakan, silakan. Banyak psikolog modern atau terapis di luar sana yang justru mereka nyuruh kita buat lihat ke masa lalu. Untuk healing kan? Iya, kita ngomongin soal memproses trauma, nyembuhin inner child, mahamin akar luka batin kita. Bukannya kadang kita tuh justru harus nengok ke belakang supaya bisa benar-benar sembuh dan move on, Pertanyaan yang sangat valid. ya kan? Di titik mana sih proses nginget yang sehat ini tiba-tiba berubah jadi menoleh ke belakang yang destruktif dan bikin kita didiskualifikasi? Apa teks ini nyuruh kita buat neken semua ingatan dan pokoknya maju membabi buta aja? Ini dorongan balik yang sangat esensial. Kita tuh emang harus misahin dengan tajam banget antara ibaratnya ngelakuin otopsi pada masa lalu sama membangun tenda di masa lalu. Wah, perumpamaan yang bagus. Otopsi sama bangun tenda. Iya, teks yang lagi kita bedah ini kan nggak lagi ngutuk ingatan kita. Ingatan itu fungsi neurologis manusia, wajar. Memproses trauma yang Anda sebutin tadi, itu ibarat dokter bedah yang lagi ngelihat luka lama. Buat ngebersihin infeksinya. Benar, dibersihin infeksinya terus ditutup lagi biar pasiennya bisa jalan dengan sehat. Itu murni tindakan medis yang tujuannya demi penyembuhan ke depan. Oke, jadi kalau otopsi itu tujuannya buat penutupan ya, closure. Terus, apa bedanya sama menoleh yang dimaksud Yeshua di teks ini? Coba perhatiin kata-kata spesifik yang dipakai sama penulis sumber kita. Dia pakai kata terikat dan rindu. Terikat dan rindu. Nengok ke belakang dalam konteks ngebajak ini tuh bukan soal analisa masa lalu buat penyembuhan, bukan. Ini tuh ikatan emosional yang benar-benar aktif. Aktif secara emosi ya? Ya. Waduh, itu sih kacau. Kan? Anda kan nggak lagi memproses masa lalu kalau gitu ceritanya. Anda lagi ngeracunin masa kini Anda. Analogi mantannya tajam banget sih. Jadi maksudnya ini bukan cuma soal memori yang pasif, tapi semacam perselingkuhan emosional sama masa lalu kita sendiri. Semat benar, perselingkuhan emosional. Pas Anda nyimpen dunia lama di hati, Anda itu lagi nyiptain sebuah loyalitas yang terbagi. Berarti kita setuju buat maju, tapi Tapi Anda diam-diam nolak buat ngangkat sauh atau jangkar Anda. Makanya paradoks pergerakan ini bisa terjadi. mesin kapalnya udah nyala, baling-balingnya mau terkencang dorong ke depan. Tapi jangkarnya, yaitu hati Anda, masih tertancap dalam banget di pelabuhan masa lalu. Kapalnya nggak bakal kemana-mana. Yang ada kapal itu malah bakal ngoyak badannya sendiri kan? Karena ditarik kedua arah yang berlawanan. Betul sekali. Dan itu benar-benar ngejelasin elemen sabotase diri yang dibahas dalam banget di bagian selanjutnya dari catatan ini. Kita nggak bisa jalan lurus kalau terus-terusan diganggu sama apa yang ada di belakang. Karena kita lagi ngerobek diri kita sendiri jadi dua. Iya. Dan ada wawasan psikologis yang menurut saya brilian banget di sini. Di bagian yang dikasih subjudul kalimat profetik. Oh, bagian itu. Itu emang salah satu diagnosis yang paling tajam di seluruh dokumen ini. Kalimatnya tuh bunyinya kayak gini. Masalahmu bukan kamu belum maju, tetapi kamu masih menoleh. Mhm. Pas saya baca kalimat itu, saya benar-benar sempat terdiam lumayan lama. Karena, ya ampun, manusia itu kan ahli banget ya dalam salah mendiagnosis masalahnya sendiri. Setuju. Kita sering banget salah duga. Kita sering merasa lelah, merasa stuck dalam hidup, stagnan di kerjaan, atau kerasa kering banget jalan spiritual kita. Dan tebak apa yang biasanya kita bilang ke diri kita sendiri pas lagi di fase itu? Pasti kita cenderung nyalahin intensitas atau kecepatan kita kan? Betul. Kita langsung diagnosis kalau kita ini kurang usaha. Kita bilang, oh saya harus lari lebih kencang lagi. Atau kayaknya saya harus nambah jam kerja deh. Atau saya harus perbanyak ritual keagamaan saya. Padahal bukan itu masalahnya. Sama sekali bukan. Menurut wawasan teks ini, masalah utamanya sama sekali nggak ada hubungannya sama kecepatan kaki kita. Mesinnya udah nyala kok. Keringat juga udah bercucuran. Masalah utamanya ada di arah pandangan mata kita. Nah itu, kita nggak fokus ke depan. Kita tuh kelelahan bukan karena perjalanannya yang terlalu jauh. Kita capek karena kita nggak habisin 80% energi kita cuma buat ngelawan tarikan jangkar yang kita lempar sendiri ke belakang. Dan itu adalah tragedi terbesar dari hati yang terbagi. Kalau kita tarik lensa obrolan kita lebih lebar lagi, buat ngelihat realitas arsitektural dari kerajaan Elohim yang dibahas di teks ini, kita bakal paham kenapa hal ini sangat-sangat berbahaya. Berbahaya buat fondasinya ya. Sangat. Kerajaan Elohim, layaknya fondasi bangunan yang kuat, itu nggak akan pernah bisa dibangun pakai hati yang setengah-setengah. Masuk akal.
Kalau kita balik lagi ke analogi petani yang lagi ngebajak ladang tadi ya, bahaya paling besar dari menoleh ke belakang itu bukan soal dia tiba-tiba bakal pingsan atau berhenti jalan loh. Justru bahayanya karena dia terus jalan kan? Tepat. Bahaya terbesarnya justru karena dia terus jalan. Dia jalan dengan penuh semangat, dia curahin semua waktu dan tenaganya, dan dia pikir dia masih ada di jalur yang benar. Padahal dari tadi alurnya udah melenceng jauh. Bener banget, dia lagi nyabotase kemajuannya sendiri secara diam-diam. Dan yang paling nyedihin, pas musim panen tiba, dia bakal kaget luar biasa ngelihat ladangnya ternyata nggak ngasilin apa-apa. Karena airnya nggak ngalir bener gara-gara alurnya bengkok tadi ya. Iya, hati yang belum selesai sama masa lalu bakal selalu ngebelokin arah masa depan kita. Ini tuh bener-bener bentuk penipuan diri yang paling halus, tapi juga yang paling mematikan yang bisa dilakuin seseorang terhadap hidupnya sendiri. Ironis banget ya, kita nguras semua energi buat ngebangun sesuatu yang kita pikir gede dan monumental, padahal cuma karena kita nggak rela ngelepasin yang lama, kita ujung-ujungnya cuma bikin kekacauan di atas tanah yang baru. Sayangnya memang begitu realitasnya. Nah, ini bawa kita ke pertanyaan kritis yang selanjutnya. Terus gimana caranya kita ngehentiin siklus sabotase diri ini? Untungnya, sumber ini nggak cuma ngasih diagnosa ya. Benar. Sumber yang lagi kita kaji ini keren banget karena dia ngelakuin transisi yang sangat elegan menuju aplikasi praktisnya. Di bagian akhir dokumen itu. Iya, ada segmen yang disebut momen refleksi dan ada panggilan untuk bertindak. Instruksinya tuh lugas banget. Berhenti menoleh, berhenti membandingkan, dan mulai fokus ke depan. Menurut saya, teks spiritual yang bagus itu emang nggak akan pernah ngebiarin pembacanya cuman ngumpet di balik teori. Setuju. Harus ada prakteknya. Setelah ngebongkar habis-habisan soal mekanik ke hati yang terbagi, penulis teks ini tuh narik pembacanya keluar dari zona nyaman. Keluar dari kursi penonton dan naruh mereka langsung di kursi terdakwa dari hati nurani mereka sendiri. Ya, dan pertanyaan-pertanyaan refleksi yang dilempar di sana, wah, itu bukan pertanyaan retoris yang enteng. Cukup berat buat dijawab jujur. Sangat. Teks ini benar-benar minta Anda, buat Anda yang lagi dengerin kita nih, untuk nanyain ini ke dalam hati Anda sendiri. Apa yang masih saya lihat ke belakang? Terus, apa yang masih saya pegang erat dari masa lalu? Dan ada satu pertanyaan yang paling menusuk. Yang terakhir itu ya, mengapa saya belum sepenuhnya melepaskan? Nah, itu. Kenapa belum ngelepasin? Pertanyaan ini penting banget karena dia langsung ngebidik akar ketakutan terdalam manusia. Takut karena masa lalu lebih nyaman? Bukan soal masa lalu itu selalu sempurna, tapi karena masa lalu itu familiar. Kita udah kenal petanya. Bahkan rasa sakit di masa lalu sekalipun itu seringkali kerasa jauh lebih aman buat psikologi kita dibandingin sama ketidakpastian total dari masa depan yang belum terpetakan. Wah, iya bener juga. Jadi mendingan sakit tapi udah kenal daripada nebak-nebak masa depan ya? Buat kebanyakan orang, iya. Menghadap ke depan dan benar-benar fokus murni ke depan, itu nuntut keberanian yang luar biasa besar. Dan nuntut tingkat penyerahan diri yang radikal. Pantesan aja ngelepasin masa lalu itu selalu ngerasa kayak sebuah kehilangan kan? Walaupun yang dilepas itu sesuatu yang buruk, Benar. Padahal yang kita lepas itu kebiasaan buruk atau ikatan toksik yang jelas-jelas merusak. Tapi kita tetap ngerasa kehilangan rasa familiar itu. Dan nyadarin hal ini tuh rasanya membebaskan banget. gimana membebaskannya buat Anda? Ya karena seringkali kita nggak sadar seberat apa batu yang ada di tas punggung emosional kita, sampai akhirnya ada orang yang nyuruh kita turunin tas itu dan ngecek isinya satu-satu. Betul. Dan pengakuan itu adalah syarat mutlak buat pembebasan. Anda kan nggak bisa ngelepasin sebuah beban kalau Anda terus-terusan nyangkal kalau Anda lagi mikul beban itu. Nah, yang bikin saya makin kagum, sumber kita ini ngasih resolusi yang jauh melampaui sekedar buku-buku self-help atau psikologi pop di pasaran. Iya, ini pendekatannya beda. Resolusi akhirnya bukan cuma disuruh, ayo dong berpikir positif atau cobalah untuk melupakan masa lalu. Nggak gitu. Resolusinya ditutup sama sebuah komitmen yang diwujudin dalam bentuk doa penyerahan. Doa yang sangat spesifik. Benar. Teks ini mandu kita buat secara aktif memohon kepada Bapa Yahweh, ada kata-kata spesifik yang dianjurin buat diucapin. Semacam deklarasi yang bunyinya, aku mau melepaskan masa lalu sepenuhnya. Terus juga, ada permintaan buat dikasih hati yang fokus. Dan sebuah komitmen untuk berjalan lurus dalam kehendaknya. Dan semua komitmen ini dikunci, serta ditutup di dalam nama Yeshua HaMashiach.
Ini benar-benar bukan sekedar latihan mental biasa. Itu elemen yang sangat krusial di teks ini. Teks ini mengakui sebuah realitas spiritual bahwa daya tarik masa lalu itu seringkali punya kekuatan gravitasi yang jauh melampaui kapasitas kemauan manusia biasa. Maksudnya kekuatan willpower kita nggak cukup. Seringnya nggak cukup. Anda nggak bisa mutusin ikatan spiritual dan emosional yang udah ngakar bertahun-tahun cuma modal resolusi tahun baru doang. Oh bener, biasanya baru seminggu juga udah balik lagi. Nah kan, makanya dibutuhkan intervensi dari otoritas yang jauh lebih tinggi. Doa yang ada di teks itu bukan sekedar ritual, tapi itu adalah tindakan mentransfer otoritas. Mentransfer gimana tuh? Itu adalah pengakuan yang jujur bahwa kita butuh sang pencipta buat ngalibrasi ulang mata kita. Kita butuh dikasih hati yang baru, yang benar-benar punya kapasitas untuk tetap utuh dan nggak terbagi lagi. Wow, saya mau coba ngerangkai semua obrolan kita ini jadi satu kesatuan yang utuh ya. Silahkan. Mulai dari ladang bajakan di abad pertama, terus masuk ke paradoks pergerakan yang tanpa kemajuan tadi, sampai akhirnya ke penyerahan otoritas secara spiritual di bagian doa. Teks yang kelihatannya singkat dan tajam ini benar-benar udah ngebedah ulang total pemahaman kita soal apa itu kemajuan. Benar-benar mengubah perspektif. Iya. Dan kalau ada satu benang merah yang sangat-sangat jelas dari seluruh pembahasan kita hari ini, itu adalah kemajuan sejati itu nggak akan pernah diukur cuma dari seberapa jauh langkah kaki kita bergerak, ngejauh dari garis start. Karena melangkah aja nggak cukup. Betul. Siapapun, asalkan punya sedikit motivasi, pasti bisa melangkah secara fisik. Tapi kemajuan sejati, kelayakan yang sesungguhnya di mata kerajaan Elohim, itu diukurnya dari keutuhan hati kita. Apakah hati kita ikut berpindah seirama sama langkah kaki tersebut? Nggak ada ruang buat hati yang tertinggal ya. Nggak ada kompromi sama sekali untuk hati yang belum selesai. Anda nggak akan pernah bisa ngebajak ladang masa depan Anda kalau mata Anda itu masih asik ngembara, masih nangisin, atau ngedambain ladang masa lalu yang jelas-jelas sudah Anda tinggalin. Sangat kuat kesimpulannya. Dan kalau kita meresapi esensi dari semua ini, rasanya ini ninggalin kita sama sebuah realitas filosofis yang cukup menantang buat direnungin masing-masing. Gimana tuh realitas menantangnya? Gini, kalau Anda mendapati diri Anda terus-terusan nengok ke belakang, terus-terusan natap puing-puing dari apa yang udah Anda tinggalin di masa lalu, coba deh tanyain pertanyaan ini ke diri Anda sendiri. Oke. Apakah beban masa lalu yang terus Anda tatap itu emang seindah, seberharga, dan senyaman yang Anda ingat lewat lensa nostalgia Anda? Atau jangan-jangan? Atau jangan-jangan ia sebenarnya hanyalah sebuah ilusi mematikan. Sebuah ilusi yang saat ini, detik ini juga, lagi diam-diam mencuri satu-satunya hal nyata yang Anda punya, yaitu tanah baru, kehidupan baru di depan Anda, yang lagi nunggu dengan sabar buat dibajak dengan sepenuh hati. Wah, sebuah pertanyaan pamungkas yang benar-benar nuntut kejujuran paling radikal dari diri kita sendiri ya. Terima kasih banyak buat Anda yang udah ngeluangin waktu untuk nyelamin pemikiran-pemikiran ini bareng kita hari ini. Teruslah berjalan maju, pastiin hati Anda nggak tertinggal di belakang, dan sampai jumpa di penelusuran mendalam kita selanjutnya.